kambing. Hari ini saya mau kasih bagus itu tempat makanan kambing, yang lain sudah rusak sudah, jadi terpaksa saya sendiri sejalan kasih bagus sebab mahar kurang pun tidak juga lambat juga siap, jadi belajar sendiri sejalah walaupun saya tidak khusus buat kandang kambing ataupun urus ini kambing ataupun buat apa sesuatu yang patut, tapi saya berusaha untuk belajar yang patutlah, jadi supaya biarlah orang bilang walaupun saya ini perempuan bukan kerja perempuan, tapi sekarang zaman modern sudah kan guys, jadi apa saja pun kita akan belajar lah. Kalau laki tiada, tidak lagi yang beli di tidak lagi yang dapat membantu, terpaksa kita akan turun kadang lah untuk kasih baik apa yang patut lah. Jadi hari ini saya kasih bagus ini pintu-pintu semua, pintu bilik kambing, saya kasih bagus ini tempat makanan kambing. Jadi ini resepnya kerja saya pada hari ini sebab saya tidak pergi ada ini hari ini. Saya hanya pantau-pantau untuk pekerja saya saja, jadi selebihnya masa saya di sini dari jam 3 lah. Masih banyak lagi apa ini bilik-bilik kambing yang lain, tapi baru separuh saya buat. Baru belajar juga, jadi kena slow lah. Jadi ciri-ciri guys, ini kita akan ini kita akan ambil, kemudian kita akan makan sini lah menggunakan straw. Saya hanya guna 2 straw saja untuk satu makanan. Dan kita takan ya kuat-kuat, kemudian kita putar ya guys. Oke, semua kasih bagus mana yang perlu dan mana yang patut, mana yang belum ada pintu. Saya sudah buka tadi, besok harus saya kasih pintu lah. Besok tidak boleh, besok hari Sabat nanti kami Arehad bisa mengikuti. Karena buka ada sebab sudah rusak, karena ganti baru.
pakaiannya ganas-ganas juga nih kambingnya ya guys. Coba. Tamparan dulu ya. Apa? Nelangga. Sebenarnya cara yang pemasakan begini, tempat makanan begini ini ke dalam salah. Nanti kalau di dalam kami makan tumpah. Jadi sepatutnya dia berada di luar baru beli. Jadi terpaksa kasih batu dulu lah. Perempuan zaman sekarang masih kena belajar cari, walaupun suami bekerja, kalau ada suami bekerja ataupun tidak, kita kena berusaha bantu suaminya atau yang takut. Tidak alasan bilang tidak pandai. Di dalam dunia ini semua proses adalah belajar, dari pandai bukan dari tidak pandai kepada pandai. Oke, Ujian saya tidak kemahiran, saya tidak tahu pegang pun saya tidak tahu macam mana mau kasih aku, tapi saya selalu memperhatikan bila suami saya bekerja, di sanalah saya belajar. Saya belajar dan terus proses saya belajar dan akhirnya saya pandai juga. Jadi hasil dia sekarang saya pandai sudah. Tidaklah bilang pandai 100%. At least adalah dalam 20% pembelian saya. Jadi tidaklah suami pun terbeban kerja, sudah pernah kerja berada di luar. Kemudian pulang ada lagi kerja yang dia perlu kerja, maksudnya bertambah lagi kerja dia. Jadi tugas kita sebagai istri, jangan kita abaikan tanggung jawab kita, walaupun kita sebenarnya tugas kita berada di rumah, jaga makan anak-anak, suami, rumah semua dijaga, tapi tidak semestinya kita berada di rumah sahaja. Oke, selagi kita macam diberi tenaga yang diberi tenaga yang cukup, atau salahnya kita membantu suami bekerja apa yang sepatutnya lah. Oke guys.
Ini pintu kalau kan laku-laku dia udah malam jadi kita kasih yang lain-lain kuat ini dia kuat. Ini silap terus jadi kita hijau sahabatnya guys. Ini silap pasang jadi kita akan adjust dia balik. Sekarang saya akan potong ini kayu untuk saya dipincok di sini supaya pintu tidak boleh keluar. Anak laki di luar ya. Nampaknya nih kayu pun boleh tahan juga keras dia. Pun mau malam sudah karena tiga rasa dia saya terkapus-kapus juga walaupun bukan sebelari. Jadi kita kata hari ini di sini sejalan untuk hari ini. Rehat balik saya akan sambung lagi buat ada kalau di bagian sini ada
1, 2, ada 3 lagi lah, 3 bilik. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, masih banyak yang belum saya buat. Ada sebelah baris di sini udah dekat 20 lagi lah. Bagian sana 20. Tidak termasuk yang ada lagi yang Nina. Paling ujung sana ada 20 bilik. Yang di sini lagi bilik besar. Kemudian bagian sana dan bagian sini. Di kandang lama lagi masih ada. Sana belum lagi saya mulai start buat, baru yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 sudah yang saya sudah buat. Jadi yang bagian di sini ada 1, 2, ada 3 lagi lah. Yang bagian di sini ada 3 lagi sebelum buat. Jadi bisa sesambung ya guys. Oke. Setakat di sini saja untuk kali ini. Besok bersambung balik lah. Jadi kalau malam ini kambing saya terpaksa kasih keluar dia sebab belum ada air dia. Sepenat sudah. Jadi besok baru saya kasih masuk balik lah awal pagi. Oke, inilah kambing saya. Sebenarnya kambing ini dibawa jagaan suami saya sebenarnya, tapi oleh karena dia tidak di sini, ada sekarang pun sudah jam berapa dia belum lagi pulang, dia berada di luar, bekerja di luar, dan terpaksa saya ambil tugas ataupun ambil tugas sementara suami saya belum pulang lah, sebab kalau saya tunggu dia kambing akan mulai bising untuk meminta makan. Sebab oke guys, nanti sebab dia kenapa kambing bising meminta makan, lapar. Salah satu sebab dia adalah lapar dan haus. Kemudian kambing ini juga perlu kasih sayang juga, perlu dibalai juga. Sebab kambing ini sangat jinak dan sangat rapat kepada pemilik dia ataupun tuan dia. Jadi kalau macam satu hari kalau tidak datang orang lain yang bagi makan, tuan dia tidak datang, kambing ini pandai merajuk. Kemudian boleh membuatkan kambing ini stres, kemudian dia akan mulai jatuh sakit. Kemudian di sanalah proses dia akan mulai hilang selera makan, dan sehinggalah dia membawa maut lah. Selalunya begitulah saat takat ini dalam pemerhatian saya, sebab kami mulai berjinak-jinak dalam memelihara kambing ini sudah memasuk 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Jadi habis tahun ini memasuk 2 tahun. 2 tahun lebih lah begitu. Oke. Start dari 2018, kemudian 2019, sekarang 2020, 2 tahun lah. Sebab start pertengahan 2018. Ya. Kalau saya tidak silap, 20 bulan 5 2018, kalau saya tidak silap lah, kami mulai start berjinak-jinak dalam memelihara binatang seperti kambing. Panjang cerita dia, kisah sebenar macam mana kami boleh macam mana kami boleh berkecimpung dalam bidang pertanian seperti menternak kambing. Kita akan di video saya seterusnya saya akan ceritakan bagaimana bermulanya minat kami dan bagaimana kami bermula berkecimpung dalam bisnis penternakan kambing. Ini kambing bukan kampung punya, tiada mix kampung punya, ini dari Australia punya, dan ini kami ambil bahagian kambing pedaging, dan kami terjual pun sudah banyak. Dari yang kambing mula-mula kami pelihara ada 20 lebih ekor lah. Saya tidak ingat berapa ekor, sebab ada anak dia lagi termasuk anak-anak dia udah ke 30 ekor lah. Itu yang kami beli. Dan untuk pengetahuan semua, kita pelihara dan kita beli di luar sangatlah mahal sebenarnya. Jadi
kita akan tahu juga macam mana cara-cara proses membeli kambing, macam mana bakak dia, apa proses dia, makanan dia macam mana diperolehi. Banyak sebenarnya kita akan belajar. Jadi yang tahu semua itu sampai to Z pasal kambing adalah suami saya, sebab dia ada kursus selama sekurang berapa hari. Dia berada di UNS ketika itu, dan dia memang kursus di UNS sampailah dia habis sijil. Kemudian dia diiktirafkan oleh jabatan bahwa dia peternak yang terbaik lah. Dan kemudian kami membina kandang kedua seluas 60 kali 50 kah? 60 kali 50, dia punya ukuran besar, dia 60, lebar dia 60, panjang dia bukan silap saya, lebar dia 50, panjang dia adalah 60. Oke. Dan kemudian kami mulai memohon di jabatan, tapi sebelum itu proses dia sangat panjang juga proses dia, sebab bukan ya kau buat itu kandang terus kau pergi di jabatan apply dan kau dapat itu kambing. Tidak banyak sebenarnya prosedur dia yang kau kena perlu ikut. Jadi nanti saya akan cerita di video saya seterusnya lah ya guys, sebab ini pun malam sudah, jadi saya akan perlu pulang lagi, ngurus ada anak kecil lagi. Saya akan tengok lagi tuh satunya kedai yang lain macam mana, ada kedai saya punya pekerja masih ada sana ataupun dia sudah pulang. Jadi saya akan pantau dulu sekejap lah. Dan inilah kerja saya seharian. Bukan senang sebenarnya, mau handle banyak perkara. Lagi-lagi saya seorang suri rumah, ada anak, saya juga suri rumah. Saya juga menjaga kedai-kedai, ada beberapa kedai yang perlu saya jaga. Jadi kau bayangkan lapangan itu macam mana, tapi saya tidak mengambil saya tidak pikir memikir benda itu, perkara itu membuatkan saya jadi stres atau semua, sebab saya rasa macam enjoy, walaupun sebenarnya tekanan sebenarnya, tapi membuatkan saya lebih bersemangat lagi. Sebab kalau kita bergantung dengan pekerja, kita bergantung orang tolong kita tidak tahu sejauh mana kita punya kemampuan, kita punya kos. Oke, sebab sekarang mau kasih gaji orang pun memerlukan kos yang besar. Oke, jadi saya akan turun padang untuk meninjau keadaan. Saya tidak harap yang 100% lah. Jadi saya akan turun padang untuk melihat semuanya. Oke guys, jadi setakat di sini saja. Saya akan cerita secara detail lagi. Kalau ada siapa-siapa yang ingin berkecimpung dalam bidang peternakan kambing, kamu boleh terus ikut saya punya perkembangan video saya seterusnya ya guys. Sebab peternakan kambing ini sangat menguntungkan. Setakat ini di Sabah, saya tidak tahu lah di area-area macam di tempat kami. Oke guys, saya berada di Kota Blud, dan di tempat kami di Kota Blud permintaan kambing sangatlah besar, dan sehingga kan tidak mencukupi sebenarnya. Jadi kepada siapa yang penggemar dalam bisnis kambing, sangat dialu-alukan lah. Tapi umumnya kasih sediakan mintel dari segi tenaga memang tenat lah, tapi berbaloi. Oke guys, setakat ini syukur, sangat-sangat bersyukur dan terima kasih, sebab modal kami pun sudah kembali. Sedangkan baru beberapa tahun sejak kami berkecimpung dalam penjualan ataupun bisnis kambing. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Dan oke guys, jangan lupa support video saya, share, kongsi, komen apa yang sepatutnya, komen yang memberi semangat kepada saya untuk terus berusaha, walaupun saya seorang suri rumah. Dan tidak mustahil satu hari nanti saya akan berjaya mencapai impian saya dan plan saya. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like video saya ini. Thank you.